Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, enggak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya, dan mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dikabulkan hajatnya, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudari, sahabat-sahabat, Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, yang telah mendukung channel kami, mensubscribe channel kami. Mudah-mudahan Anda semua oleh Allah senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bagi pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, tinggalkan komentar di bawah video ini. Sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah video tentang polemik nasab Ba'alawi. Semakin hari semakin memanas, ini sampai mengusik telinga dari Bapak Mahfud MD ya. Sampai beliau itu jengkel karena tak selesai-selesai. Yang lebih jengkel lagi, beliau itu mendengar habaib ya, oknum habaib itu mengklaim bahwa Indonesia itu merdeka atas jasa Ba'alawi ya. Itu membuat Mahfud MD jengkel ya. Lebih jelasnya mari kita simak tanggapan beliau terkait polemik habaib nasab Ba'alawi ini. Itu bersemangat sekali Pak. Mahfud, saya satu tambahan sedikit agak di luar konteks nih, tapi ini lagi berkembang besar dan itu kaitannya dengan Pak Mahfud kebetulan. Lagi berkembang di jalur-jalur WhatsApp, di kanal WhatsApp maupun di Facebook, di berbagai media sosial, semacam penjelasan dari Pak Mahfud tentang bagaimana perdebatan tentang habaib dan perannya di Indonesia. Nah, apakah betul itu Pak Mahfud yang membuat, dan kalau betul, apa sesungguhnya maksudnya Pak, supaya ini tidak menjadi perdebatan liar kemana-mana? Iya, sebenarnya begini, saya membuat surat itu sebenarnya surat saya pribadi kepada Rhoma Irama. Tapi karena saya kehilangan nomor kontaknya Rhoma Irama, saya titip melalui Islah Bahrawi, tapi juga melalui WA. Tolong disampaikan pesan saya ke Rhoma Irama. Jatuh memang saya yang membuat itu. Betul Pak Mahfud ya? Betul membuat. Dan saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, enggak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib, padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal, gitu loh. Lalu diklaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Sahabuddin, itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu? Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya, karena menyiksa orang di sebelahnya, orang banyak dosa dikuburkan di sebelah kakek saya itu, lalu disiksa oleh malaikat
Mungkar Nakir, keluar kakek saya panggil Mungkar Nakir, pergi kamu katanya. Itu kan khurafat. Meskipun ini tidak bisa merepresentasikan Habib Tidak, gitu Pak. wah, Habib banyak yang bagus. Saya punya Habib Quraisy Shihab bagus. Saya punya Habib Alwi Shihab bagus. Habib Syekh saya kenal bagus, sangat santun. Ada juga Habib namanya Habib Ahmad, bagus. Habib Abu Bakar yang saya kenal di Pasuruan bagus. Dan semua itu dihormati. Habib ini nih mengklaim-klaim begitu, dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong, Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan oh ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya, nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini, padahal tidak jelas siapanya. Orang bersiara ke situ ini karena atas fatwa Habib Sibir. Ya, di surat yang beredar itu Bapak menekankan bahwa ini kemuliaan Habib, pendahulu kita yang menjadi terus terang. Yang kedua, muncul kelas-kelas dalam Islam. Iya, kelas-kelas itu. Kalau Habib itu lebih tinggi dari kiai. Dan itu semua ada, Mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu, itu bukan hanya katanya-katanya, karena ketika Rhoma Irama berbicara itu, lalu ada seorang Habib muda dengan Rhoma Irama, kamu bohong, tunjukkan Habibnya siapa yang katakan gitu. Sudah, itu bukan Rhoma Irama yang membuktikan. Netizen ini Habib ini tanggal sekian bilang ini dengar, ini Habib ini sampai 7. Maksud saya tidak ada urusan. Habib itu ya bagian dari kita juga, tidak apa-apa. Ya. Bangsa kita juga, tapi jangan juga dibiarkan merajalela sesukanya. Saya bilang begitu. Ada yang mengatakan kalau Indonesia ini merdeka dibutuh oleh Habib ini. Bung Karno itu tanggal 17 Agustus dibantu oleh Habib siapa gitu untuk menyatakan kemerdekaan. Loh, kita tahu yang bantu tuh Jepang, namanya Maeda. Iya kan? Laksamana Maeda ya. Laksamana Maeda yang menampung Bung Karno. Bung, kalau kamu mau merumuskan kemerdekaan biar aman, tidak ada yang ganggu, di tempat saya aja. Di kantor dan di Maeda. Orang Jepang juga membantu. Orang Belanda yang membantu kemerdekaan ada juga. Namanya siapa? Eduard Weizsäcker yang mendirikan 3 serangka. Ya Belanda juga. Ya, orang India banyak. Orang Arab non Habib banyak. Orang Cina banyak. Lah kenapa? Kok lalu diklaim oleh Habib? Ya kita sendiri yang paling dominan, yang lain tuh yang membantu. Kan gitu kalau saya ya, rasa nasionalisme saya. Itulah sebabnya saya dukung Rhoma Irama. Ya. Gitu aja. Jadi saya tidak punya klarifikasi Pak supaya perdebatannya tidak mana-mana ya. Iya. Baik Pak Mahfud, terima kasih Pak. Ya. Sahabat Dayati yang dirahmati oleh Allah, ini tambahan tanggapan dari saya. Yang pertama tentang klaim-klaim yang dilontarkan oleh habaib ya, yang tentunya ini disclaimer dulu saya ya cinta habaib, tapi bukan cinta buta kepada habaib, tapi hanya cinta kepada habaib yang lurus, yang akidahnya lurus, yang tidak menyebar khurafat, tidak menebar kebohongan di depan umat ya. Jadi oknum Habib yang kurang ilmu ini ya mengklaim-klaim bahwasanya Indonesia ada karena karena adanya habaib. Nah, ya mungkin ada, tapi tidak sebanyak itu ya. Yang lebih banyak berjuang itu adalah bangsa pribumi ya, seperti Kiai Syamsul Arifin, kemudian Kiai Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Abbas Buntet, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro. Itu bukan habaib, itu orang-orang pribumi semua. Terus ini yang paling saya tidak suka masalah khurafat ya. Masalah khurafat ini kan tidak diajarkan Rasulullah. Kenapa oknum habaib ini berani ya mengatakan mbahnya itu siapa? Al-Faqih Muqaddam bisa membentak malaikat. Itu kan ucapan orang-orang yang tidak berilmu. Kita tidak tahu sebuah ayat Al-Quran yang mengatakan bahwasanya malaikat itu hanya tunduk dan patuh kepada Allah. Aiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat itu tidak akan durhaka kepada Allah. Artinya tidak akan pernah menyimpang dari perintah-perintah Allah, tidak akan pernah melanggar larangan-larangan Allah. Dan malaikat itu yaf'aluna ma yu'marun, akan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah.
Jadi tidak ada ceritanya mereka disuruh-suruh manusia itu, apalagi dibentak oleh manusia. Kalau kayak gini kan sama dengan nama Gufron ya. Ini membentak malaikat Jibril atau membentak malaikat Munkar Nakir, kan sama halnya dengan si Gufron ya. Itu tanggapan saya. Jadi tolonglah habaib ya, jangan Anda rusak kehormatan Anda sendiri ya. Kami juga untuk kita Anda sebagai duriya Rasul, tapi tolong jangan ngawur gitu loh. Kemudian yang kedua, nah, Imaduddin kelompok-kelompoknya ya. Ini semuanya terjadi ya karena ulah Imaduddin sendiri. Jadi keributan ini seharusnya Kiai Imaduddin yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena tesis liar dari Kiai Imaduddin ini, maka konflik habaib ini terus memanas sampai sekarang. Tanggapan saya, kenapa sih kok repot-repot ngurusi nasab orang gitu loh? Apa ndak ada kerjaan lain? Apa ndak ada kerjaan lain ngurusi palsu tidaknya nasab seseorang gitu? Itu kayak kiai ndak ada kerjaan saja. Openilah murid-muridnya itu, bimbinglah murid-muridnya untuk dekat kepada Allah. Ini bukan mengajak santri-santri dan jemaah-jemaahnya itu dekat kepada Allah, tapi malah menjauh dari Allah. Kok begitu? Iya, jelas membuat perpecahan. Apa yang dilakukan Kiai Imaduddin ini jelas bertentangan dengan Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Gara-gara tesis Kiai Imaduddin ini, umat Islam jadi terpecah belah. Tuh. Beranikah Kiai Imaduddin ini nanti bertanggung jawab di hadapan Allah? Diajak klarifikasi untuk membuktikan tesisnya, malah ngumpet-ngumpet. Dia diundang dapat, diajak debat, diajak diskusi, tidak hadir. Malah murid-muridnya yang disuruh. Ya, kalau memang merasa benar, tunjukkan. Harus mau diajak debat, diajak diskusi, bedah tesisnya. Jangan hanya nyuruh-nyuruh orang gitu loh. Jadi di sini saya cita habaib, tapi bukan oknum habaib yang mengklaim mengklaim kemerdekaan itu adalah perjuangan dari para habaib, murni dari para habaib dan habaib yang menyebarkan khurafat itu. Juga cinta ulama, cinta kiai, tapi bukan Imaduddin ya, terkecuali ya. Saya cinta ulama di Indonesia ini, terutama ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tapi tidak dengan Kiai Imaduddin, mohon maaf ya. Karena Kiai Imaduddin saya anggap seperti perusuh di Indonesia, itu perusak ketentraman umat Islam di Indonesia. Oknum habaib yang seperti itu juga sama, perusak ketentraman umat Islam di Indonesia itu. Ini ayo berhenti. Kembalilah kepada jalan yang benar semuanya. Sahabat Hayati yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kedua oknum yang lagi bertikai ini oleh Allah segera disadarkan dan dikembalikan kepada jalan yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.